Senjata makan tuan, kader Mercy keceplosan bongkar borok Pepo SBY, sindir Jokowi gunakan istana untuk kepentingan pribadi, lah Pepo malah mantu 2 kali pakai istana. Mas Ahaye? Dan untuk notes nih, Mas Ahaye dan Mas Ibas, itu Mas Ahaye waktu itu menikah sama Mbak Anissa dan Mas Ibas menikah dengan Mbak Alia, itu sama-sama di Istana Presiden kalau nggak salah ya. Di Bogor dan di Cipanas. Nah, mungkin bisa kasih kesan-kesan Mas. Iya. Dengan elit-elit politik dalam sejarah kita, di mana pernikahan seringkali menjadi medium politik untuk menyatukan dua dinasti politik agar terkonsolidasi melalui pernikahan. Sehingga seringkali anak-anak para pemimpin sebuah negara atau partai politik menjadi tumbal bagi ambisi politik orang tua. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyentil Presiden Joko Widodo atas penggunaan istana negara untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintahan untuk bertemu di Istana Merdeka pada 2 Mei 2023. Ada 6 ketua umum parpol yang mendapatkan undangan. Melihat hal itu, Herzaki pun menyindir Presiden Jokowi dengan mempertanyakan bahwa mengapa presiden-presiden sebelum Jokowi tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Pertanyaan tersebut pun diungkapkan oleh Herzaki lewat akun Twitter pribadinya. Melihat pertanyaan itu, bukannya mendapat atensi atau respon yang baik dari warganet, tapi boroknya Demokrat malah dibongkar habis, terutama boroknya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Banyak netizen yang justru mengungkapkan fakta bahwa hanya di era SBY lah istana digunakan untuk kepentingan pribadi SBY, terutama di pernikahan kedua anaknya. Edi Baskoro Yudhoyono dan Siti Ruby Alia Rajasa melangsungkan akad nikah di Istana Cipanas 24 November 2011 lalu. Perhelatan yang sama digelar sebelumnya di Istana Bogor saat Presiden SBY menikahkan sang putra sulung Letnan 1 Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono dengan Anissa Larasati Pohan. Pernikahan itu digelar pada Juli 2005 silam. Jadi, pertanyaan Herzaki ini justru menjadi bumerang bagi SBY itu sendiri. Niatnya mau mempermalukan dan menjatuhkan pamor Jokowi, tapi ternyata Pepo lah yang namanya semakin anjlok. Lain kali kalau mau nyinyir, buka dulu agenda masa lalu junjunganmu. Jangan sampai udah kelepasan bacot, malah jadi blunder yang justru mempermalukan Mbak SBY. Dan ternyata 3 kali menikahkan sang anak, tapi Presiden Jokowi tidak pernah memakai istana untuk pesta pernikahan. Padahal kalau mau sih Istana Bogor itu megah, gratis pula nggak bayar. Kualitas kader Partai Demokrat ya seperti ini, nggak paham sejarah parpolnya sendiri. Kebanyakan minum Kiranti jadi kelewat pinternya. Nih tadi pengen menyinyiri penguasa sekarang, tapi malah nampol muka junjungannya sendiri. Minim literasi, so aksi. Kasian sebenarnya ya sama kader-kader Mercy. Setiap nge-tweet yang komentar nusuk semua. Kalau nggak kuat akhirnya main blokir kayak partainya. Rasanya sulit bagi saya untuk tidak ikut-ikutan mengomentari nyinyiran dari para kaum sempak yang bau lendir terhadap setiap keputusan Jokowi. Maka dari itu jangan memelihara bego, karena bego itu cepat bertumbuh. Sudahlah Herzaki, jika mau kritik yang baik, jangan terlalu lucu. Jangan kaitkan apapun dalam politik. Indonesia butuh politisi yang bersih, bukan yang memelihara bego. Ini adalah sebuah kelucuan yang hakiki, jangan lucu dong. Masa kader partai sekelas Demokrat nggak ada kedewasaan dan sikap elegansi, kok malah terpancing dan membesarkan isu murahan yang melenceng dari substansi apa yang ia bahas? Pak SBY mungkin yang nantinya akan membuat partai Anda hancur, tidak hanya politik dinasti yang menghambat laju kader politik kader yang sebetulnya kompeten, tapi juga kader-kader yang ngomongannya itu nggak bisa dijaga. Orang macam Herzaki juga Andi Arief itu bukannya membuat publik bersimpati kepada Mercy dan AHY, tapi justru makin enak. Seyogyanya banyak masyarakat yang simpati dengan SBY dan AHY, karena seolah dikudeta oleh orang yang tidak pernah berkeringat di Demokrat dulu. Namun sejauh ini, masyarakat justru terlihat senang, seolah-olah merasa SBY pantas mendapatkan hal itu oleh sebab dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Aib-aib Pepo di masa lalu juga ramai-ramai kembali dibuka oleh masyarakat, bahkan oleh kadernya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Habis Gibran senggol Ibas, akun Twitter Partai Demokrat auto tumbang, kebanyakan followers akun palsu sih. Hahaha, nasib partai guram. Para netizen yang ada di Twitter dan para follower saya dan rekan-rekan Partai Demokrat yang ada di seluruh Indonesia,
Saya ingin mengabarkan bahwa setengah jam yang lalu Twitter saya dihack, diambil orang, sekarang sudah pindah tangan. Kerjaan baru netizen sekarang hitungin berapa jumlah kenaikan follower Demokrat. Padahal ini mau pemilu 2024 ya, tetapi ketika Demokrat followernya tiba-tiba drop, kelihatan sangat panik sekali di sini, kelihatan panik. Ini kan baju kokonya terinspirasi dari yang diposting di IG-nya Mas Ibas, model-model ini tak mulai dibar semua. Jumlah follower akun Partai Demokrat tiba-tiba ngedrop dari ratusan ribu jadi ratusan saja per siang ini. Demokrat sudah menyambangi kantor Twitter di Jakarta untuk mengatasi masalah ini. Kata Deputi Bang Komstra Partai Demokrat Cipta Panca Laksana, saya lagi push pihak Twitter untuk mengembalikan akun ke posisi semula. Tim sedang ke kantor Twitter langsung lewat online lambat progresnya. Per pukul 12.47 WIB jumlah follower atau pengikut akun Demokrat tersisa hanya 168. Panca menyebut akun Twitter Demokrat sebelumnya diikuti oleh 228.000 akun. Panca mempunyai dugaan soal lambatnya pemulihan akun Twitter Demokrat seperti sedia kala. Ia mengungkit kebijakan CEO Twitter Elon Musk yang mengurangi 75% karyawan, termasuk programmer. Jadinya banyak bugs dan tidak cepat tertangani. Panca menyebut Demokrat sejak 24 April sudah menghubungi Twitter soal masalah ini. Kantor yang disambangi Demokrat pun kata dia hanya kantor petinggi Twitter, bukan operasional keseluruhan. Apakah ini disebabkan oleh Gibran Rakabuming Raka yang memfollow Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas beberapa waktu lalu? Saya rasa itu sih nggak mungkin ya. Apa urgensinya memfollow dengan hilangnya pengikut Twitter? Menurut saya itu karena disebabkan banyaknya follower bot di akun Partai Demokrat. Atau mungkin adminnya mau pindah partai jadinya kepencet sana-sini. Hal ini pun juga ditanggapi oleh pegiat media sosial Denis Siregar dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Mereka sama-sama mengunggah potongan berita bahwa Demokrat sedang meminta penjelasan kepada pihak Twitter. Jika diperhatikan lucu juga ya, baru kali ini saya tahu ada parpol ribut banget soal jumlah followers tim media sosial. Mau followersnya banyak pun, tapi kalau perolehan suara di pemilu sedikit, buat apa? Itulah potret dari partai yang sejatinya hidup dari buzzer bayaran. Bukan hanya elektabilitasnya yang anjlok dan turun drastis, tapi pengikutnya di Twitter juga ikut ngilang. Mana centang birunya dicabut pula. Apa karma bagi Demokrat sudah mendekat akibat korupsi Senturi, KPU Hambalang, kriminalisasi Antasari, dan lain-lain? Mana nih Benny Kaharman yang nuduh orang lain pakai buzzer RP, tapi nyatanya partainya sendiri yang pelihara buzzer. Bau busuk emang gak bisa ditutupin. Bahkan loyalis Presiden Jokowi, Palti Utabarat, juga menyoroti Demokrat yang langsung menyambangi kantor Twitter di Jakarta untuk mengatasi soal jumlah follower akun Partai Demokrat yang tiba-tiba ngedrop dari ratusan ribu. Hal ini ditanggapi Palti Utabarat dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Palti merasa iba dengan Demokrat. Palti juga heran dengan apa yang dilakukan Demokrat dengan mengunjungi kantor Twitter. PSI melalui cuitan di akun Twitter resminya juga ikut memberikan sindiran. PSI pun menyindir agar akun Twitter resminya dilindungi dari kehilangan pengikut dan akun yang telah diikuti. Cuitan tersebut pun turut dikomentari oleh Ketum PSI Giring Ganesa. Ia berseloroh hilangnya follower akun Twitter Demokrat merupakan ujian tahun politik bagi CEO Twitter Elon Musk. Tapi ya begitulah, jika partai pengikutnya bot semua, tentu saja dibasmi sama Elon Musk. Kita hanya bisa berharap bahwa nanti tidak akan ada narasi play victim dengan menyalahkan pemerintah, karena manuver Partai Demokrat memang seperti itu. Jika ada masalah, mereka langsung membuat manuver terzolimi dengan membuat narasi memojokkan pemerintah. Bagaimana menurut Anda?